Jin, setan, iblis, nama-nama yang jika disebutkan selalu membuat merinding banyak orang. Banyak orang yang merasa takut di kegelapan atau tempat-tempat yang sepi karena makhluk ini. Seakan makhluk halus ini memiliki kekuatan besar yang dapat melemahkan orang. Tapi tahukah kita bahwa makhluk yang memang diberi beberapa kelebihan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memiliki kelemahan dan tak sulit mengalahkannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Jin dan manusia memiliki perbedaan derajat. Manusia lebih tinggi derajatnya daripada jin. Karena itulah sebenarnya jin sangat takut pada manusia. Namun karena jin berhasil menakut-nakuti manusia, maka manusia menjadi takut pada jin. Sebagai seorang muslim, seharusnya kita tidak boleh takut terhadap jin, tetapi kita pun tidak menantang jin. Namun, jika jin mengganggu manusia, sudah sewajarnya manusia untuk melawannya. Al-Quran mengingatkan kita, sesungguhnya mereka tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 175. Itu sebabnya Imam Mujahid menyarankan pada kita bahwa syaitan itu sebenarnya sangat takut oleh salah seorang dari kita, umat manusia. Oleh karena itu, apabila kamu mendapatinya, janganlah takut. Karena kalau takut, ia akan menunggangi atau mengganggu kalian. Akan tetapi kerasi atau kasarilah dia, pasti ia akan pergi. Penjelasan Imam Mujahid ini berdasarkan pengalamannya sendiri menghadapi jin. Suatu malam ketika Imam Mujahid sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba muncul makhluk sebesar anak laki-laki di hadapannya. Lalu Mujahid mendesak dia untuk ditangkap. Akan tetapi ia bangun dan lompat ke belakang dinding sehingga terdengar suara jatuhnya. Setelah itu ia tidak pernah datang lagi. Itu sebabnya Rasulullah SAW memberitahu kita akan salah satu kelemahan jin, yaitu dengan membacakannya surat As-Sajdah. Jika kita membacanya hingga ayat ke-15 lalu kita sujud, maka jin tak kuasa menahan tangisnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam membaca surat As-Sajdah kemudian ia sujud sajadah, ketika membaca ayat sajdahnya ayat ke-15, maka setan akan pergi menangis sambil berkata, aduh celaka dan sialnya nasibku. Bani Adam diperintahkan sujud, maka kemudian dia sujud, maka baginya syurga. Sedangkan aku, ketika diperintah sujud, aku menolak, maka bagiku neraka. Hadits riwayat Muslim. Tak hanya takut pada manusia, jin sebenarnya mudah dikalahkan oleh manusia. Rasulullah SAW dalam beberapa kesempatan mudah mengalahkan jin. Demikian pula para sahabatnya, ada yang sempat berkelahi dan berhasil melenyapkannya. Imam Bukhari meriwayatkan ketika Rasulullah SAW bermi'raj ke langit dengan mengendarai buraq didampingi malaikat Jibril. Rasul melihat jin ifrit membututi dan mengejarnya sambil menyemburkan api untuk mencelakai Nabi SAW. Melihat keadaan seperti itu, malaikat Jibril mengajarkan doa yang akan memadamkan apinya, dan api itu berbalik menyembur ke wajah jin ifrit itu hingga binasa. Aku berlindung dengan wajah Allah yang maha mulia dan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dan tidak ada melampauinya. Segala kebaikan maupun keburukan dari kejahatan apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan dari kejahatan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan dari kejahatan fitnah di malam dan siang hari, dan dari kejahatan jalan-jalan di malam dan siang hari, kecuali suatu jalan yang dilalui dengan kebaikan, wahai yang maha penyayang. Setelah Nabi Muhammad SAW membaca doa tersebut, maka jin ifrit yang membuntuti beliau jatuh tersungkur, lalu binasa dan obornya padam. Dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW berhasil menangkap jin yang tengah mengganggu sholatnya. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dalam hadis sahih.
Suatu ketika, Rasulullah SAW tengah melakukan sholat, tapi datang setan dan merintangi sholatnya dan berbuat kasar untuk merusak sholatnya. Namun, Rasul diberi kekuatan oleh Allah untuk mengalahkannya, maka Rasul pun mencekik setan itu. Saat itulah muncul keinginan Rasulullah SAW untuk mengikatnya di salah satu tiang di Masjid Nabawi, agar bisa dilihat dan menjadi mainan anak-anak Madinah. Akan tetapi Rasulullah SAW kemudian ingat akan doa Nabi Sulaiman, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran Surat Shad ayat 35. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan berikanlah aku kerajaan yang tak layak buat seorang pun sesudahku. Karena ingat akan doa Nabi Sulaiman, itulah Nabi mengurungkan niatnya untuk mengikat setan, karena menghormati Nabi Sulaiman yang telah diberikan karunia Allah menaklukkan jin. Tak hanya mengganggu manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jin juga bisa mencuri harta seseorang. Inilah yang dialami oleh sahabat mulia Ubay bin Ka'ab dan Abu Hurairah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, dahulu mereka memiliki suatu wadah tempat mengiringkan kurma. Di dalam wadah itu terdapat biji kurma. Pada suatu hari mereka mendapati jumlah kurma di dalamnya berkurang, maka pada suatu malam mereka menjaganya dan tiba-tiba ada suatu makhluk seperti seorang anak yang berumur balik. Lalu aku pun memberinya salam dan ia menjawabnya. Aku bertanya, engkau manusia atau jin? Makhluk itu menjawab, jin. Aku berkata, perlihatkanlah tanganmu. Ternyata tangan itu adalah tangan anjing dan rambutnya pun rambut anjing. Aku pun bertanya, beginikah bentuk jin? Jin itu menjawab, engkau telah mengenal bentuk jin, tetapi di antara mereka ada lagi yang lebih menakutkan dariku. Aku bertanya, mengapa engkau mencuri? Jin itu menjawab, aku mendengar bahwa engkau adalah orang yang gemar bersedekah. Karena itu, aku ingin mendapatkan sebagian dari makananmu. Aku bertanya kembali, apa yang dapat menghalangi kalian golongan jin dari mengganggu kami? Jin itu menjawab, ayat kursi. Setelah itu, aku pun meninggalkannya, dan keesokan harinya aku mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan pengalamanku. Lalu Rasulullah bersabda, makhluk buruk berkata benar. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Pengalaman serupa juga dialami Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah menceritakan bahwa ia ditugaskan oleh Rasulullah SAW menjaga zakat pada bulan Ramadan. Pada suatu malam ia kedatangan seorang yang merangkak untuk mengambil makanan. Abu Hurairah menangkapnya sambil berkata, demi Allah, engkau pasti kubawa kepada Rasulullah SAW. Yang ditangkap itu berkata, aku perlu dan aku mempunyai anak-anak dan keluarga. Maka Abu Hurairah melepaskannya. Peristiwa serupa terulang dan pada malam ketiganya Abu Hurairah berkeras membawanya kepada Rasulullah SAW. Yang ditangkap itu menghimbau lalu mengajarkan kepada Abu Hurairah agar membaca ayat kursi sebelum tidur supaya terpelihara dari gangguan setan. Keesokan harinya Nabi SAW bertanya kepada Abu Hurairah apa yang dialaminya semalam. Dan setelah dijelaskannya, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ia telah berucap benar kepadamu, walaupun sebenarnya dia pembohong. Tahukah engkau siapa yang engkau ajak berbicara sejak 3 malam? Tidak, jawab Abu Hurairah. Maka Nabi mengatakan, itulah syaitan. Dari kisah para sahabat Rasulullah SAW ini bisa disimpulkan bahwa jin yang memiliki penampilan buruk ternyata memiliki kebutuhan seperti manusia. Dia bisa mencuri dan bisa ditangkap, dan godaan syaitan itu bisa ditangkal dengan membaca ayat kursi. Selain bisa ditangkap, ternyata jin juga bisa dibunuh oleh manusia. Ini pernah dialami oleh sahabat Nabi SAW, sang pedang Allah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Hal ini diceritakan oleh Abu Tufail. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, beliau mengutus Khalid bin Al-Walid ke daerah Nakhlah, tempat keberadaan berhala Uzza. Akhirnya Khalid mendatangi Uzza, dan ternyata Uzza adalah 3 buah pohon samura. Khalid pun lantas menebang ketiga buah pohon tersebut. Ketika buah pohon tersebut terletak di dalam sebuah rumah, Khalid pun menghancurkan bangunan rumah tersebut. Setelah itu, Khalid menghadap Nabi SAW dan melaporkan apa yang telah ia kerjakan. Dan tetapi Nabi malah berkomentar, kembalilah, karena engkau belum berbuat apa-apa. Akhirnya Khalid kembali ke tempat Uzza. Ketika para juru kunci Uzza melihat kedatangan Khalid, mereka menatap ke arah gunung yang ada di dekat lokasi sambil berteriak, wahai Uzza, wahai Uzza. Khalid akhirnya mendatangi puncak gunung. Ternyata Uzza itu berbentuk perempuan telanjang yang mengurai rambutnya. Dia ketika itu sedang menuangkan debu ke atas kepalanya dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Khalid pun menyabetkan pedang ke arah jin perempuan Uzza sehingga berhasil membunuhnya. Setelah itu Khalid kembali menemui Nabi dan melaporkan apa yang telah ia kerjakan. Nabi pun berkomentar, nah itu baru Uzza. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kisah Khalid bin Walid berhasil membunuh jin Uzza menginformasikan pada kita bahwa jin bisa dibunuh dengan pedang. Fakta mengejutkan justru dialami oleh sahabat mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu.
Sahabat yang sederhana dan dicintai Rasulullah SAW ini bahkan pernah membunuh jin dalam sebuah perkelahian. Ammar bin Yasir menuturkan sendiri kisahnya. Aku ikut bersama Rasulullah SAW pernah memerangi jin dan manusia. Lalu ada orang yang tertarik dengan cerita Ammar memerangi jin. Maka Ammar bin Yasir menjawab, Rasulullah SAW mengirimku ke suatu sumur tempat beliau SAW mengambil air. Lalu aku melihat setan dalam bentuknya. Dia menyerangku dan aku pun menyerangnya, sehingga kami terlibat dalam pergulatan. Suatu saat aku menghantam hidungnya dengan batu sekepalan tangan yang kutemukan. Nabi SAW mengatakan, Ammar bertemu dengan setan di sumur dan dia membunuhnya. Ketika aku kembali, Rasulullah SAW bertanya kepadaku dan aku pun menceritakan apa yang kualami. Saat itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Ammar bin Yasir mendapat pahala dari Allah dengan mengalahkan setan menurut ucapan Rasulullah SAW. Dengan demikian, jin sebenarnya makhluk yang lemah dan mudah dikalahkan manusia, bahkan bisa dibunuh dengan benda tajam atau benda keras. Fakta para sahabat Nabi SAW yang berhasil menangkap bahkan membunuh jin dengan benda tajam atau benda keras tentu memunculkan banyak tanya. Jika demikian, apakah semua makhluk halus itu memang begitu, memiliki bentuk dan jenis yang sama? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tabrani dan Hakim dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, jin itu ada 3 jenis. Ada yang bersayap dan terbang di udara, ada yang berjenis ular dan kalajengking, dan ada yang menetap atau berpindah-pindah. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa jin itu ada banyak macamnya, namun secara garis besar bisa terbagi 3 jenis. Pertama, tanpa wujud, berupa gas, atau Rasulullah SAW menyebutnya seperti angin. Termasuk dalam kategori ini yang bersayap dan terbang di udara. Lalu ada jin yang berjenis binatang-binatangan seperti jin ular, harimau, monyet, kelelawar, kalajengking, tikus, kucing, anjing, dan binatang-binatang kotor lainnya. Dan ada lagi yang kategori berbentuk mirip manusia, tapi tidak sempurna, atau separuh binatang, separuh manusia, seperti yang pernah ditemui oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Selain dari segi bentuknya, ada juga jin yang menetap, tidak bisa berpindah-pindah dengan sendirinya seperti tanaman, sehingga kalau hendak dipindahkan harus dipindahkan. Dan ada yang bisa berpindah-pindah, berjalan, dan terbang. Seperti halnya manusia, jin termasuk makhluk yang mukallaf atau mendapat beban syariat agama. Oleh karena itu, ada jin kafir dan jin muslim. Di antara kalangan bangsa jin juga ada yang jahil, bodoh, tidak beragama atau menyembah matahari, menyembah sesama jin, animisme, dinamisme, namun ada juga yang beragama Majusi, Zoroaster, Yahudi, Nasrani, dan juga Muslim. Hal ini sebagaimana layaknya manusia yang memiliki keyakinan dan akidah yang berbeda-beda. Inilah yang diinformasikan Al-Quran pada kita. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 11. Dan sesungguhnya di antara kami ada jin-jin yang taat dan ada jin-jin yang menyimpang. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 14. Selain bentuknya yang beraneka ragam, jin merupakan makhluk yang beranak pinak. Maka ada jin berjenis kelamin laki-laki dan ada juga perempuan. Hal inilah yang dikabarkan Rasulullah SAW kepada kita dalam sabdanya. Sesungguhnya jamban-jamban WC itu dihuni oleh jin. Oleh karena itu, apabila seorang di antara kalian masuk jamban atau WC, maka katakanlah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Maka jika jin itu berkelamin laki-laki dan perempuan, maka mereka pasti juga menikah untuk mengembangkan keturunannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan bahwa iblis sebagai nenek moyang jin disebutkan dalam Al-Quran juga memiliki keturunan. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan keturunan-keturunannya sebagai pemimpin selain dariku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Selain itu terdapat fakta-fakta lain yang menakjubkan tentang makhluk Allah bernama jin ini. Pertama, jin memiliki tanduk. Rasulullah SAW menginformasikan fakta ini dalam sabdanya. Janganlah kalian bermaksud untuk sholat pada waktu matahari terbit juga pada waktu pas matahari terbenam, karena pada kedua waktu itu saat dimana dua tanduk setan muncul. Hadis riwayat Muslim.
Mengenai pengertian dua tanduk setan ini, Imam Nawawi menukil pendapat para ulama yang berbeda-beda. Ada yang mengartikan bahwa ketika manusia sholat pas pada waktu itu, maka setan akan mengikuti dengan kedua tanduknya. Ada pula yang berpendapat, ketika orang kafir sujud kepada matahari, maka setan berdiri di sana agar mengira dirinya lah yang disembah. Ada juga yang mengartikan secara kiasan bahwa tanduk di sini artinya kesombongan dari setan. Wallahu a'lam. Selain itu, fakta lain mengejutkan tentang jin. Ternyata makhluk ini berukuran kecil. Fakta ini pernah diungkap oleh Ibnu Az-Zubair, bahwa suatu ketika ia melihat seorang lelaki memakai pakaian yang biasa digunakan ketika bepergian. Tingginya satu jengkal atau sekitar 20-30 cm. Lalu Ibnu Zubair bertanya, "Siapa engkau ini?" Makhluk itu menjawab, "Aku Izib." Ibnu Zubair berkata, "Apa Izib itu?" Makhluk itu menjawab, "Izib, ya Izib." Lalu Ibnu Zubair memukulnya dengan tongkatnya hingga makhluk itu lari terbirit-birit. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa jika dibacakan bismillah, jin akan mengecil seukuran lalat. Oleh jadi inilah ukuran aslinya jin. Walid Abu Malih menuturkan kisah ayahnya bersama Rasulullah SAW. Saat itu sang ayah dibonceng menaiki onta oleh Rasulullah. Tiba-tiba unta beliau tergelincir. Serta-merta sang ayah mengucapkan, "Celakalah setan." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kamu katakan celakalah setan, sebab jika kamu katakan seperti itu, maka setan akan membesar sebesar rumah, dan dengan sombongnya setan akan berkata, itu terjadi karena kekuatanku. Akan tetapi, ucapkanlah bismillah, sebab jika engkau mengucapkan basmalah, setan akan mengecil hingga seukuran lalat." Hadis riwayat Abu Dawud. Fakta lain adalah jin seperti manusia. Fakta ini pernah diungkap oleh Sahal bin Abdullah. Ia menuturkan, "Aku berada di salah satu kawasan tempat kaum Ad. Tiba-tiba aku melihat suatu kota yang terbuat dari batu yang dilubangi. Di lubang batu itu, yakni di tengahnya terdapat sebuah gedung yang dijadikan tempat tinggal para jin. Lalu aku memasukinya. Tiba-tiba aku bertemu seorang yang sudah tua dan sangat besar tubuhnya sedang mengerjakan sholat. Orang itu memakai jubah dari bulu yang dianyam dengan sangat indahnya." Pengalaman sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud juga mengungkapkan akan wujud jin. Ibnu Mas'ud melihat jin seperti orang-orang Sudan atau dari Hindia, terkadang seperti burung nasar. Ibnu Mas'ud ia menemani Nabi Muhammad SAW. Saat jin datang untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, menggambarkan mereka sebagai makhluk dengan bentuk yang berbeda-beda. Beberapa menyerupai burung bangkai atau burung nasar dan ular. Ada juga yang berupa laki-laki berperawakan tinggi berpakaian putih. Fakta lain yang perlu menjadi perhatian dan kewaspadaan kita adalah jin terkadang menjelma dalam wujud tikus. Sementara tak sedikit, tikus-tikus itu menjadi penyebab kebakaran rumah. Bisa jadi karena dia sering menggigit kabel-kabel listrik sehingga mengakibatkan konsleting hingga menyebabkan kebakaran. Bahkan bisa jadi dia datang dan sengaja membakar. Oleh karena itu Rasul mengajarkan kita agar mematikan lampu saat tidur untuk menghindari kejahatan jin dalam bentuk tikus. Ibnu Abbas menuturkan, suatu hari seekor tikus datang menyeret kain yang dipintal, kemudian dilemparkan ke hadapan Rasulullah SAW yang sedang duduk di atas tikar. Kemudian kain dipintal yang dibawa tikus itu terbakar persis sebesar uang dirham. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Apabila kalian tidur, matikanlah lampunya, karena setan seringkali berwujud seekor tikus." Hadis riwayat Abu Dawud. SAW bersabda, "Sesungguhnya orang mukmin akan dapat mengendalikan atau mengalahkan setannya sebagaimana salah seorang dari kalian yang dapat mengendalikan untanya ketika bepergian." Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa Khazanah, sampai di sini akhir kebersamaan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.